Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mengatakan ada Aksal Deandra Vandanu, Saya Faisal Fandaru, terus G64180020. ada Feby Ardiansah, G64180059, dan saya sendiri ada Mutia Marca, G64180085. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang aplikasi berbasis web bernama Soslink atau Social Traveling. Pertama, ringkasan singkat dari aplikasi berbasis web Soslink ini, yaitu perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup yang terus-menerus meningkat, otomatis membuka peluang bagi seluruh sektor industri, terutama dalam hal pemasaran. Perubahan gaya hidup tersebut menyebabkan kecenderungan masyarakat untuk mencari informasi melalui media online dan menyampingkan media cetak. Hal tersebut secara tidak langsung menjadi masalah bagi daerah-daerah yang memiliki potensi dalam hal industri wisata, namun tidak memiliki wadah untuk pemasaran dan mempromosikan daerah mereka. Hasilnya, banyak tempat wisata indah di daerah yang kurang diketahui keberadaannya oleh wisatawan yang hendak melakukan wisata. Oleh sebab itu, dibuatlah aplikasi berbasis web bernama Soslink atau Social Traveling, yaitu sebuah aplikasi web yang menampilkan berbagai lokasi wisata lengkap dengan paket wisata di dalamnya. Aplikasi ini pun dapat dijadikan wadah bagi masyarakat untuk mempromosikan lokasi wisata dan membuat penawaran paket wisata. Aplikasi web ini diperuntukkan kepada masyarakat yang hendak mencari dan memesan paket wisata yang ada di Indonesia. Lanjut ke latar belakang kami membuat aplikasi Soslink ini. Hidup di negara yang memiliki julukan negara kepulauan adalah hal yang patut dibanggakan. Nah, memiliki daerah yang terpisah-pisah tentunya membuat kita kaya akan adat, budaya, seni, bahkan sumber daya alam yang dimiliki. Salah satunya itu adalah tempat wisata. Memiliki banyak lokasi wisata tentunya dapat dijadikan sarana untuk mendorong bidang perekonomian di daerah. Namun kenyataannya masih banyak lokasi wisata di daerah yang kurang diketahui keberadaannya oleh orang-orang luar. Hal ini disebabkan karena kurangnya media untuk melakukan penawaran dan pemasaran lokasi wisata tersebut. Perkembangan teknologi pada zaman ini tentunya dapat kita manfaatkan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekarang ini, dengan banyaknya orang yang memilih untuk mencari informasi di media online, dapat kita manfaatkan perubahan gaya hidup yang ada. Dengan memanfaatkan media sosial dan dengan modal potensi wisata yang dimiliki, tentunya kita dapat mempermudah dalam hal pemasaran dan lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dibuatlah aplikasi berbasis web bernama Soslink, yaitu sebuah aplikasi web yang menampilkan berbagai lokasi wisata dan paket wisata yang dimiliki. Kemudian, rumusan masalah. Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat atau user yang ingin mencari atau melaksanakan kegiatan wisata dengan perkiraan waktu pengerjaan proyek selama 3 bulan. Rumusan masalah dalam pembuatan Soslink ini adalah karena sulitnya mencari informasi terkait paket wisata, kurangnya wadah untuk mempromosikan lokasi wisata, dan serta banyaknya lokasi wisata di daerah yang masih kurang dalam hal pemasaran. Tujuan utama dari dibuatnya aplikasi berbasis web Soslink ini yaitu sebagai sarana penyedia informasi lokasi dan paket wisata yang ada di Indonesia, serta sebagai solusi bagi user yang sedang mencari dan merencanakan perjalanan wisata. Adapun tujuan pendukung dari dibuatnya aplikasi berbasis web Soslink ini yaitu yang pertama membantu daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, terutama dalam hal pariwisata. Yang kedua, meningkatkan perekonomian daerah lewat potensi pariwisata yang dimiliki. Dan yang ketiga, mempermudah user yang hendak mencari dan melakukan kegiatan wisata. Solusi singkat. Soslink atau Social Traveling adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pemesanan paket wisata dari berbagai daerah secara online. Soslink ini memiliki fitur untuk melihat lokasi wisata, paket wisata, memesan paket wisata, dan menambahkan paket wisata. Untuk fitur yang pertama, yaitu ada melihat lokasi wisata. Pada fitur ini, user dapat melihat berbagai lokasi wisata yang tersedia. Dalam hal ini pun akan disajikan deskripsi dan penjabaran paket wisata dari berbagai lokasi. Yang kedua, ada pemesanan paket wisata. Pada fitur ini, user dapat melaksanakan pemesanan paket wisata yang diinginkan.
Dan yang terakhir ada penambahan paket wisata. Pada fitur ini pun user dapat menambahkan lokasi wisata dengan mendaftarkan diri sebagai tour guide dan bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya kegiatan wisata tersebut. Pada bagian ini pun, user dapat mengedit dan menghapus data lokasi dan paket wisata yang telah dibuat untuk dipromosikan. Yang ketiga, skema basis data. Yang pertama, Entity Relational Diagram. Ada 4 entitas utama di diagram ERD ini. Yang pertama, turis yang memiliki atribut ID turis, alamat email, nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, tanggal wisata, dan buat grup atau join group. Yang kedua, lokasi wisata. Memiliki atribut ID lokasi wisata, alamat wisata, deskripsi paket, dan harga. Yang ketiga, tour guide. Atributnya ID tour guide, alamat email, nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Yang terakhir, entitas pembayaran. Atributnya ID pembayaran, harga, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Penjelasannya, turis di sini, satu turis dapat menjadi tour guide ataupun tidak sama sekali. Lalu turis dapat memesan tidak sama sekali atau lebih lokasi wisata. Begitupun sebaliknya, lokasi wisata dapat dipesan oleh 0 atau lebih turis. Lalu satu atau lebih turis dapat melakukan 0 ataupun lebih pembayaran. Satu lokasi wisata dapat dilakukan pembayaran oleh satu atau lebih. Satu tour guide dapat membuat satu atau lebih lokasi wisata. Nah, ini adalah diagram skematik yang dari diagram ERD tadi. Nah, turis ini memiliki relasional dengan lokasi wisata itu many to many. Dengan pembayaran many to many, lalu turis dengan tour guide itu one to many, pembayaran dengan lokasi wisata one to many. Tahap perancangan, konsep. Metode yang digunakan dalam membuat aplikasi Sosling yaitu metode waterfall. Metode ini memiliki tahapan-tahapan proses yaitu perencanaan, permodelan, implementasi, dan pengujian. Dalam pembuatan aplikasi Sosling, tahap perencanaan yang dilakukan yaitu yang pertama requirement gathering, yang kedua desain, yang ketiga implementasi, yang keempat integration dan testing. A. List model. Yang pertama turis, tour guide, rekomendasi wisata, dan pesan lokasi wisata. List controllernya turis atau user control. Yang kedua rekomendasi wisata controller. Yang ketiga pesan lokasi wisata controller. Yang keempat tambah lokasi wisata controller. Yang C, list fungsional Sosling. Yang pertama regis user account. Yang kedua login user account. Yang ketiga forget user password. Tes. Ya, berikutnya kita ada demo sedikit dari aplikasi Sosling ini. Kita buka aja browser, terus buka sosling.com. Di awal, pas kita masuk ke aplikasi ini, bakal muncul tampilan homepage seperti ini. Dan user harus login dulu untuk menggunakan aplikasi Sosling ini. Sekalipun dia klik beranda atau pesanan atau menu lainnya, dia bakal diarahkan ke menu untuk login. Nah, dia akan diarahkan ke menu untuk login seperti ini. Kalau usernya sudah punya akun di Sosling, seperti yang kita lihat di database ini, misal kita punya database Sosling, di sini kita ada tabel user. Kalau dia udah registrasi, dia pasti akan muncul di tabel user ini, data dirinya. Nah, karena kita mau contoh dari awal aja ya, jadi kita nggak usah pakai yang udah ada usernya di sini, kita bikin dari awal, kita daftar, dengan klik daftar sekarang di sini, nanti akan muncul form untuk registrasi. Di sini tinggal diisi aja, misal nama akunnya social traveling, alamat emailnya asal aja email asli ini, tapi terus passwordnya misal angka 8 karakter 12345678 misalnya aja. Terus klik daftar. Nah, nanti kalau udah daftar di sini, di database ini bakal keupdate ada user dengan ID baru, ID 4 yang namanya itu social traveling, emailnya ini, passwordnya sekian. Coba kita tes ya. Ini kita refresh, harusnya ada user baru di sini. Nah, iya ada user baru keempat, namanya user social traveling,
emailnya sekian, berarti fungsi create-nya jalan di sini. Terus kalau user ini mau lihat ada apa aja sih yang daftar wisata yang kita tawarin ini, tinggal klik daftar wisata di sini. Terus nanti bakal muncul semua daftar penawaran yang kita pasang di aplikasi Sourcing ini. Misalnya user ini mau pesan yang pantai pasir putih. Nah, nanti dia tinggal scroll ke bawah, klik pesan sekarang di sini, isi form pesan yang muncul di aplikasi Sourcing. Nah, misal dia klik buat pesanan ya. Kita kan di sini ada tabel pesanan di sini nih. Kita lihat dulu. Dia baru ada satu pesanan. Tapi kalau kita di sini bikin form pesanan, harusnya muncul lagi data kedua di ID nomor 2 ini. Coba kita tes ya. Kita klik buat pesanan. Nah, dia sukses. Berarti di sini kalau di refresh harusnya muncul kan pesanan baru di ID nomor 2. Dan ya muncul dari namanya siapa, ID-nya berapa, emailnya apa, semua data diri user ini nanti bakal di-email ke pembuat post tadi. Jadi nanti yang pembuat post tadi bakal bisa menghubungi secara langsung user yang pesan jasanya itu, baik itu dari nomor handphone atau email atau semacamnya. Dan di sini ada lengkapnya kan, ada dipesannya untuk tanggal berapa, terus dibuat pesanannya tanggal berapa, dan sebagainya. Terus kita juga punya beberapa tabel lagi, misalnya tabel post ya. Tabel post itu adalah daftar pesanan yang ada di sini, di daftar wisata ini. Nih, yang di sini itu semuanya adalah daftar dari tabel post. Jadi kalau kita mau tambahin daftar baru misalnya, tinggal klik tambahkan tempat wisata. Coba tabel post ya. Nah, di sini sebagai tour guide, kita bisa nawarin jasa nih, misal kita mau bikin paket wisata murah. Harganya misal 500.000. Ini misal bisa kita variasiin pakai list atau pakai bulk, pakai apa. Karena kita nyimpan di database-nya itu sebagai bentuk teks nih, pakai HTML. Jadi kita bisa edit suka hati, kita rekreasiin sebagaimana bagusnya. Bisa tambah gambar juga. Ini untuk contoh aja. Dan kalau di submit, harusnya di sini bakal nambah juga kan, ada ID ke-5 tuh berarti dari wisata yang tawarin tadi, paket wisata murah ya namanya. Berarti kalau di sini di refresh, harusnya 5 muncul. Nah, berarti dia bisa update kan, bisa di create di sini sama usernya. Nah, kalau kita mau update gimana? Berarti tinggal klik post yang dia buat sendiri, yang usernya buat itu. Lalu nanti di sini ada pilihan untuk delete dan edit. Kalau usernya milih untuk edit, di sini misal pilih edit, nanti bakal muncul form seperti tadi yang bisa diubah suka user. Nah, seperti ini. Misalnya user salah nih, masukin harganya bukan 500.000, tapi 50.000. Atau biar gampang kelihatannya 75.000 deh. Nah, sini kalau kita submit, harusnya harga di sini bukan 500.000 lagi, tapi berubah jadi 75.000. Coba ya di refresh, harga di sini berubah atau enggak. Nah, jadi 75.000 kan harganya, dia berubah karena fungsi update yang di sini itu bekerja pada database. Terus kalau mau delete gimana? Tinggal klik yang tadi lagi, yang dibuat oleh user tadi. Terus di menu bawah ini, tinggal klik pilihan untuk delete. Berhasil dihapus, berarti di database harusnya udah hilang kan. Ini kita refresh. Oops. Refresh, paket kelima harusnya hilang datanya. Nah, dan iya benar, dia hilang sepenuhnya. Jadi fungsi create, up, delete-nya udah jalan. Fungsi read juga dari sini kan posting di sini ada daftar listnya itu jalan juga. Terus
kita lihat tabel lain lagi, misal apa yang belum ya, password reset ya belum tadi. Berarti misal kita logout dulu, misal kita mau login tapi kita lupa nih password kita apa, kita tinggal klik lupa password di sini, terus kita masukin email yang tadi kita pakai buat daftar, misal ini Crimson Lake ya, terus send password reset link. Nanti kalau berhasil, dia bakal ada email masuk dari Google yang udah disetting sama kita dari Soslink buat reset passwordnya dia. Dan di database nanti bakal ada muncul baris baru request untuk reset password. Sambil buka Gmail ya, biar cepat tentunya. Nah, jadi setelah tadi kita reset email, dia kan ngirim email ke yang kita pakai buat daftar ya. Di akun Google ini, kita lihat muncul email masuk apa enggak. Dan iya benar dia muncul email masuk di atas. Nah, kalau kita buka di sini, dia ada link buat reset password dari user tadi. Ya, klik kalau ngubah password user di database. Seperti ini, dia ada email, dia ada pilihan buat reset password, terus linknya ini bakal expire dalam 60 menit. Berarti di database ini, kalau kita reset, kita refresh, request buat reset password tadi, yang ini, bakal hilang dengan sendirinya dalam 60 menit. Kalau kita dimin aja. Jadi buat tes, ini kita klik coba. Kita klik reset password. Nah, di sini dia bakal minta password baru yang mau dimasukin oleh user. Misalnya tadi kan angka ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang misal ABCD, CD, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Buat ngetesnya, ini kan password dalam bentuk hash-nya. Kita bandingin sama yang bakal dibuat nanti ya. Beda apa enggak. Ini password sebelum di password dan password di sini. Setelah reset, nanti di sini harus request buat password resetnya kalau berhasil. Nah, dia berhasil kalau udah masuk ke menu home ini, berarti di database harusnya dia bakal hilang requestnya. Coba kita refresh. Nah iya, request buat ganti passwordnya udah kosong, yang tadi usernya udah berhasil diganti password. Terus passwordnya apa? Coba kita cek di sini di user si akun Soslink tadi itu, social traveling itu, passwordnya benar ganti atau enggak sih? Coba kita bandingin. Di sini beda ya, password yang sebelum sama yang udah ganti itu sama sekali beda. Si password di sini juga benar dengan baik. Mungkin itu aja dari aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.